Tiba-tiba, ayahnya mendengar suara manusia. Lalu semuanya pun berlari, dan saat sedang berlari, Ivan dan ayahnya terpisah dari kawanan yang lainnya. Kemudian, ayahnya sebisa mungkin menyelamatkannya, dan pada akhirnya, ayahnya pun mati ditembak oleh manusia. Lalu Ivan tidak pernah bertemu kembali dengan keluarganya. Cerita yang sangat menyedihkan. Hai coy, selamat datang di WRD ID. Kali ini gue bakal merangkum jalan cerita yang berjudul The One and Only Ivan. Ini sudah tersedia di Disney Hotstar Indonesia dan bisa menjadi pilihan tontonan keluarga di weekend ini. Cerita film ini diambil dari novel anak-anak yang ditulis oleh Applegate. Kemudian difilmkan oleh sutradara terkenal bernama Thea Sharrock dan diproduseri oleh Angelina Jolie. Oke cuy, langsung aja masuk ke jalan ceritanya. Film ini akan berfokus kepada Ivan, seekor gorila berhati emas, yang telah menjadi headliner selama bertahun-tahun di sebuah sirkus kecil yang menyedihkan di pinggir jalan raya. Di dalam tempat sirkus ini, Ivan juga memiliki sahabat-sahabat terbaik. Yang pertama adalah Bob. Bob adalah seekor anjing kampung yang selalu menemani Ivan setiap harinya. Selanjutnya ada Stella. Stella adalah gajah senior yang umurnya lebih tua dari Ivan karena pernah berada di sirkus keliling sebelum Ivan lahir dan dijadikan ratu sirkus. Dan selanjutnya ada Snickers, yaitu anjing kesayangan Meg yang berbulu putih dan perawatan ini. Kemudian masih banyak sebenarnya teman-teman dari Ivan ini. Tidak mungkin gue jabarin semuanya bro. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan tentang sosok laki-laki gagah, perkasa, dan bernama Meg. Sekedar info nih guys. Jadi, Meg ini adalah owner serta pawang dalam setiap pertunjukan sirkusnya si Ivan tinggal. Dan Meg juga adalah salah satu orang kesayangan si Ivan. Kenapa Ivan bisa sayang? Karena Meg telah mengurus dan mengasuh Ivan sejak Ivan kecil. Dan Meg menjadikan Ivan layaknya manusia dengan cara beraktivitas seperti manusia. Contoh. Ivan waktu kecil nonton TV, hunting, make popok, minum susu di botol, tidur di kasur, dan berlibur. Kemudian semakin lama Ivan bergabung di keluarga Meg itu, lalu istri Meg pergi meninggalkan Meg karena selalu mementingkan Ivan yang membuat kekacauan di rumahnya mereka. Berhubung istri Meg itu pergi karena muak dengan tingkah laku Ivan dan tidak kembali lagi. Kemudian Meg menjadi jomblo dan membawa Ivan ke tempat sirkus. Selanjutnya, di film ini kita akan sering melihat sosok Julia bersama Ivan, yang dimana setiap harinya Julia selalu menggambar di dekat Ivan dan memperlihatkan hasil gambarnya kepada Ivan. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa anak kecil itu selalu terbuka terhadap apapun di sekitarnya, baik itu pada mainan ataupun binatang buas dan juga sejenisnya. Jadi nggak usah heran kalau ada di film ini anak kecil itu akrab dengan binatang buas walaupun binatang buasnya tidak merespon. Sampai pada suatu hari, ketika Julia ingin pulang, Julia memberikan krayon kepada Ivan dengan harapan siapa tahu Ivan juga bisa menggambar.
Nggak taunya si Ivan juga bisa menggambar cuy. Keesokan harinya Julia melihat hasil gambar Ivan tuh dan melaporkan ke ayahnya. Lalu ayahnya tidak percaya kalau itu adalah gambar Ivan, karena Ivan adalah seekor binatang. Tidak mungkin ia bisa menggambar. Dan hari-hari pun berjalan seperti biasa, Ivan hidup di sana. Sampai pada suatu hari, Meg mendapati pendapatannya sangat kecil dari hasil penonton yang sangat dikit. Lalu Meg membuat rencana untuk mengganti Ivan dengan cara mendatangkan hewan baru. Karena Ivan telah mengetahui hal itu, maka dari itu Ivan seketika langsung murung karena dia takut digantikan posisinya oleh hewan baru tersebut. Dan beberapa hari kemudian datanglah seekor bayi gajah yang bernama Ruby. Dan Ruby ditugaskan untuk menggantikan posisi Ivan karena menurut Meg, manusia akan menyukai anak-anak dari binatang. Di hari berikutnya, George melihat bahwa Stella tidak akan bisa tampil lagi karena Stella mengalami sakit di bagian kakinya dan Stella harus beristirahat. Pada saat Stella beristirahat, lalu Ruby ketakutan dan tidak berani jika tanpa Stella di sisinya. Dan dengan terpaksa, Ruby pun ikut tampil sendirian. Setelah itu, malam pun tiba. Kemudian Stella menceritakan kisahnya saat masih kecil di alam liar. Dan Stella menceritakan bahwa saat ia masih kecil, dia terjebak di dalam lubang besar yang sangat dalam. Lalu datanglah sekelompok manusia untuk membantunya keluar dari sana. Setelah itu, datanglah Bob bertanya kepada Stella, "Aku tidak percaya manusia seperti itu." Dan dijawab oleh Stella, "Ya, tidak semua manusia itu buruk, bro." Lalu, tak lama kemudian, Bob, Ruby tertidur. Lalu Stella pun sekarat karena sakitnya tak kunjung sembuh. Kemudian Stella berpesan kepada Ivan untuk menjaga Ruby dan membawanya kabur untuk keluar dari tempat ini. Karena Ruby dapat merasakan hidup berkeluarga dengan kawanannya di luar sana itu lebih menyenangkan dan mendapatkan kebebasan. Lalu Ivan pun berjanji kepada Stella bahwa Ivan akan memenuhi semua perkataan Stella. Dan tidak lama dari itu, Stella pun mati. Keesokan harinya, karena Stella telah mati, lalu Meg melatih Ruby agar bisa melaksanakan penampilan seperti Stella dengan sempurna. Tetapi Ruby terlihat lelah dan terus dipaksa sampai pada saatnya Ivan merasa kasihan dengan Ruby. Lalu Ruby menyerang Meg. What? Dan setelah mereka beristirahat, malam pun tiba. Lalu Ivan menghibur Ruby dengan cara bercerita. Kemudian Ivan menceritakan masa lalunya saat masih kecil di alam liar, yang dimana Ivan itu dulu saat ia masih kecil, ia dipanggil oleh keluarganya dengan sebutan Mood. Dan Ivan juga merasa bahwa dirinya itu beda dari gorila-gorila yang lainnya. Karena seperti yang kita ketahui, gorila itu pada umumnya hidupnya di atas pohon bergelantungan mencari buah. Tetapi tidak, Ivan itu dia di bawah guys. Dia di bawah malah main lumpur buat ngegambar. Konyol kan? Kemudian datanglah bapaknya kepada Ivan karena bapaknya merasa aneh dan bapaknya mengajari Ivan untuk memukul dada
agar bisa kuat seperti gorila lainnya. Tetapi Ivan kecil pun tidak bisa melakukannya. Walaupun Ivan kecil itu tidak bisa, ayahnya pun tetap menyayanginya, guys. Kasih ayah tiada tara, anjay. Lanjut. Dan selain Ivan hanya bisa menggambar di bawah dengan lumpur, Ivan juga sering bermain dengan saudarinya yang perempuan yang bernama Tek. Dan Ivan juga selalu kalah ketika bermain dengan dia. Keesokan harinya, saat Ivan kecil sedang bermain lumpur lagi, tiba-tiba ayahnya mendengar suara manusia. Lalu semuanya pun berlari, dan saat sedang berlari, Ivan dan ayahnya terpisah dari kawanan yang lainnya. Kemudian, ayahnya sebisa mungkin menyelamatkannya, dan pada akhirnya ayahnya pun mati ditembak oleh manusia. Lalu Ivan tidak pernah bertemu kembali dengan keluarganya. Cerita yang sangat menyedihkan. Keesokan harinya, Ivan dan Bob membuat rencana untuk melarikan diri. Lalu mereka berhasil kabur dan membawa teman-temannya. Saat mereka di luar, ternyata mereka terjebak, dan kemudian datanglah Meg menjemputnya kembali. Tetapi pelarian Ivan pun diketahui oleh orang-orang di jalan yang melihatnya. Singkat cerita, setelah kehidupan dijalani, pada suatu hari Ivan didatangi oleh Julia dan diperlihatkan gambar Julia dengan ibunya di pantai. Setelah itu, Ivan teringat tentang keluarganya saat masih kecil. Kemudian Ivan mencari cara agar keluar dari tempat itu. Dan Ivan pun mendapatkan cara keluar dari sana dengan cara menggambar. Kemudian digambarlah oleh Ivan, yaitu hutan. Dan sampai pada saatnya Ivan berhasil menggambar. Tidak lama kemudian, setelah acara pun selesai, Julia yang mengetahui bahwa Ivan memberikan kode lewat gambar, lalu Julia meminta bantuan kepada ayahnya untuk mengeluarkan Ivan dengan cara membujuk orang agar melakukan demo. Agar Ivan bebas dan rencana itu pun berjalan lancar. Kemudian Ivan dan kawannya dibebaskan ke kebun binatang. Selanjutnya, tamat. She's free.